Selamat pagi, Miss dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum pidana dan perdata. Perkenalkan, nama saya Bim Celangkola. Saya Putri Maria. Saya Septiani Sirahayu. Saya Ida Utami Dewi. Yang pertama ada hukum pidana. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur tindakan yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Berdasarkan KUHP pasal 10, hukum pidana terdiri dari satu hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Yang kedua, hukuman tambahan, yaitu pencabutan beberapa hak, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan. Salah satu contoh kasus hukum pidana yaitu apoteker terlibat dalam pengedaran obat keras dan psikotropika di Jakarta. Polda Metro Jaya mengungkap praktik pembuatan resep dan peredaran obat ilegal di Jakarta, Depok, dan Bekasi dengan melibatkan apoteker, tenaga kesehatan, serta pedagang obat. Sejak Januari hingga Agustus 2023, terdapat 22 laporan polisi yang menjerat 26 tersangka dari 12 toko obat, 5 apotek, 1 klinik, dan 6 pedagang. Modus operandi baru mencakup pembuatan resep obat oleh tenaga kesehatan tanpa izin praktik serta peredaran obat daftar G dan psikotropika golongan 4, seperti Heximar, Tramadol, dan Alprazolam. Barang bukti yang disita meliputi 231.662 butir obat keras dan alat pres obat. Para tersangka dijerat dengan pasal 196 Jangto, pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 2009, pasal 60 PP Pengganti Undang-Undang Nomor 2 2022, pasal 198 Jangto, pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 2009, pasal 62 Jangto, pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 1999, pasal 86 Jangto, pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 2014, serta pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk penjelasan undang-undangnya yaitu pasal 196 Jangto pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 196 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Pasal 98 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa sediaan farmasi yang beredar harus memiliki izin edar serta memastikan keamanan, khasiat, dan mutu sediaan farmasi tersebut. Pasal 60 PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memperkuat pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggar distribusi dan produksi sediaan farmasi tanpa izin. Terus mengubah Pasal 198 Jangto Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 198 mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang mengedarkan alat kesehatan dan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar dan atau persyaratan. Pasal 108 menyebutkan bahwa setiap tempat yang menyediakan sediaan farmasi harus memiliki izin. Pasal 62 ayat 1 Jangto, Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat 1 melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai standar atau berbahaya. Pasal 62 ayat 1 memberikan ancaman pidana bagi pelanggaran atas pasal 8 dan 1. Pasal 86 ayat 1 Jangto, Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kesehatan wajib memiliki izin praktek. Pasal 86 ayat 1 memberikan sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan izin praktek. Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 55 berdasarkan orang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika diturut serta melakukan.
Pasal 56 mengatur tentang mereka yang membantu melakukan tindak pidana. Selanjutnya, hukum perdata. Hukum perdata itu adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum berfokus pada kepentingan pribadi seseorang. Nah, hukum ini itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti perkawinan, waris, dan harta benda. Kemudian ada pun contoh kasus hukum perdata. Yang pertama, dalam konteks hukum perdata, kasus ini melibatkan perbuatan melawan hukum yang merugikan pasien berdasarkan pasal 365 Kitab Undang-Undang Perdata KUHP. Setiap perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini, pasien ibu hamil mewajibkan pelaku puskesmas atau petugas kesehatan untuk mengganti kerugian. Kelalaian petugas puskesmas dalam memeriksa tanggal kadaluarsa obat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku, yang berpotensi menyebabkan kerugian pada pasien. Pasien yang mengalami kerugian dapat menuntut kompensasi melalui jalur perdata yang berdasarkan prinsip tanggung jawab atas kelalaian. Kemudian ada pun hukum yang dilanggar di mana Undang-Undang Dasar Nomor 336 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 58. Pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tidak membahayakan. Yang kemudian pasal 196 melarang distribusi obat yang tidak memenuhi standar, termasuk obat kadaluarsa. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, Miss.